Diun, dimanapun Anda saat ini berada, Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan kita sekalian. Selamat mendengarkan acara Mimbar Kristen pada malam hari ini dengan tema berharga di mata Tuhan. Bersama saya Ibu Mardianti, dan sebelum kita memulai acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu dan kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik. Kami bersyukur atas malam ini Engkau masih berikan kesempatan untuk kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Untuk acara ini yang tetap berlangsung Tuhan sampai saat ini, semua karena kemurahan-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, kasih damai sejahtera Kau berikan kami bagi semua Tuhan, kami dan semua pendengar-pendengar radio Republik Indonesia dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara pendengar yang berbahagia, gimana kabarnya saudara pendengar? Puji Tuhan, saya Ibu Mardianti berharap semua baik-baik saja, semua sehat dan semua dalam lindungan Tuhan. Dan pada malam hari ini temanya adalah berharga di mata Tuhan. Kita akan baca dalam Yesaya 43 ayat 4a. Beginilah bunyi firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Firman Tuhan sungguh indah pada malam ini saudaraku, bahwa kita adalah sangat berharga di mata Tuhan. Bukan saja berharga, tapi sangat mulia. Dan ketahuilah saudaraku, Tuhan mengasihi kita semua. Sungguh firman Tuhan saat ini menguatkan hati kita yang saat ini mungkin sedang lemah, mungkin sedang drop saudara, sedang down, kayak seolah-olah dunia sudah runtuh, kita sudah tidak berdaya lagi di dalam dunia ini. Tapi pada malam hari ini, biarlah kita mengerti, kita diingatkan lagi bahwa kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita berharga di mata Tuhan. Sebab kenapa saudara? Karena kita sudah ditebus dengan nyawa, dengan kuasa, dengan darah Tuhan Yesus Kristus di kayu salib untuk kehidupan yang kekal saudara. Begitu pengorbanan Tuhan sungguh mulia atas kehidupan kita saudara. Kenapa saudara? Karena kita sangat berharga di hadapan Tuhan, karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, mari saat ini, malam ini, dengan kehidupan kita saat ini saudara, mari kita bangkit, mari kita kembali bersemangat. Biar kita sadar sesadar-sadarnya saudara, bahwa kita masih mempunyai Tuhan yang menganggap kita adalah orang-orang yang berharga saudara. Saudara pendengar yang berbahagia, kata berharga adalah memiliki pengertian, memiliki nilai. Oleh karena itu, suatu nilai saudara. Jadi nilai itu dimiliki oleh suatu barang atau apapun benda yang harus dijaga saudara, akan dijaga, dirawat, dipelihara. Segala sesuatu yang berharga, yang penting bagi kita, pastilah kita jaga dengan baik saudara, karena bernilai. Dan kewajiban kita akan menjaganya dengan baik saudara. Apalagi semua itu kalau kita dapatkan dengan sebuah pengorbanan yang luar biasa saudara. Sehingga kita tidak akan membiarkan semua yang berharga atau bernilai itu yang kita peroleh dengan susah payah itu begitu saja, kita tidak merawatnya dengan baik saudara. Pasti kita akan merawatnya dengan baik. Kita berusaha sedemikian rupa supaya semua itu tetap terjaga dan tersimpan dengan baik, serta tidak bisa hilang atau diambil orang lain saudara, karena sangat berharga bagi kita saudara sesuatu itu. Demikian juga dengan Bapa yang sangat baik dengan kita saudara.
Bapa kita, Allah kita, Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengorbankan untuk bisa menyelamatkan hidup kita, saudara. Karena kita sangat berharga di matanya, saudara. Ketahuilah saudara bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang tidak berguna, saudara. Semua diciptakanlah semua berguna, saudara. Walau mungkin dalam pandangan manusia seseorang dianggap tidak masuk hitungan, saudara. Pernah, saudara? Kita mungkin tidak termasuk hitungan dalam dunia ini, saudara. Dalam arti kita mungkin diremehkan, saudara. Kita disepelekan, saudara. Kita tidak dianggap, saudara. Tapi ketahuilah, saudara, bahwa di hadapan Tuhan, bahwa di hadapan Allah Bapa, di hadapan Tuhan Yesus Kristus, engkau dan saya adalah sangat berharga. Hidupmu, hidupku, saudara, sangat berharga di mata Tuhan. Kenapa? Di dunia ini mungkin tidak memperhitungkan kita, saudara. Mungkin kita dinilai kurang, saudara, atau tidak pantas, saudara. Tapi saya katakan tadi sekali lagi tuh, bahwa kita adalah sangat berharga di hadapan Tuhan. Karena kasih Allah begitu tidak terbatas, saudara, dan tanpa syarat. Tidak ada satupun jiwa yang tidak berhak mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan, saudara. Semua jiwa-jiwa manusia berhak untuk diselamatkan. Karena jiwa itu adalah berharga di mata Tuhan, saudara. Tugas kita adalah yang sudah terlebih dahulu diselamatkan, saudara. Yaitu selanjutnya apa yang harus kita kerjakan, saudara? Yaitu memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang sebanyak mungkin, saudara. Di dalam dunia yang sudah kacau balau ini, saudara, yang mungkin sudah berat keadaannya, saudara. Banyak orang sudah mau menyerah, saudara. Bahkan tidak mau lagi, mau sudah menyerah. Sudah pasrah dengan keadaan ini, bahkan karena keadaan yang sulit diterpa dengan tekanan-tekanan, dia meninggalkan Tuhan, saudara. Itulah orang-orang yang terhilang. Tugas kita adalah memenangkan jiwa mereka kembali untuk datang kembali kepada Tuhan. Karena jiwa mereka adalah sangat berharga, saudara. Mari mata kita mulai sekarang melihat, menyelidiki, saudara. Bagaimana dengan keluarga kita? Dengan teman-teman kita? Apakah mereka ada yang sudah terhilang? Sudah meninggalkan Tuhan? Mari kita bersama-sama bersatu hati berdoa. Dan kita melakukan bersama-sama untuk bisa memenangkan jiwa mereka kembali, saudara. Saudara pendengar yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan. Bila setiap kita menyadari tujuan kita diselamatkan, maka kita akan tergerak untuk menjadi alat Tuhan yang terbaik, saudara. Pemenang jiwa yang terbaik dan mukjizat keselamatan jiwa akan sungguh-sungguh terjadi, saudara. Jadi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai laskar-laskar Kristus, saudara, bahwa kita sudah menyadari kita berharga di hadapan Tuhan. Kita menyadari bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan tugas kita adalah memenangkan jiwa-jiwa yang sudah terhilang, yang sudah lama meninggalkan Tuhan. Itulah tugas kita, saudara. Banyak persoalan yang terjadi dalam hidup kita ini, saudara. Seringkali juga menekan kita, mendorong kita ke bawah untuk jatuh terjerambat. Jatuh gitu loh, saudara. Namun jangan lupa, kita berharga di mata Tuhan, saudara. Betapa Tuhan menghargai setiap kita. Dan kita datang kepada Tuhan dan menyadari rasa berharganya di mana Tuhan begitu menghargai kita, saudara. Ini yang memberi dorongan dan kekuatan untuk keluar dari belenggu tekanan kesukaran kita, saudara. Kita saat ini, malam ini, biar kita merasakan kehidupan kita terlebih dahulu, saudara. Kita menyelidiki hidup kita saat ini. Bahwa Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakanmu. Itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi alasan dan bukti mengapa Dia begitu mengasihi kita, saudara.
Jadi kalau saat ini kita ada, kita diciptakan Tuhan, itu sudah cukup bukti bahwa kita dikasihi Tuhan, saudara. Kita ada orang-orang spesial untuk Tuhan, saudara. Seringkali, saudara, pada saat kita melakukan segala kesalahan, saudara, segala kejahatan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, saudara, yang mungkin sudah divonis orang, oh kamu itu salah, oh kamu itu begini, gak benar, otomatis kita akan ada rasa putus asa, saudara, tertolak dari sekeliling kita, saudara. Akhirnya kita menjadi orang yang ngedron, saudara, drop, saudara, putus asa, saudara, menyerah, saudara. Tapi saat ini engkau yang mungkin sudah mengalami titik terendahmu di hidupmu, saudara, yang mungkin kau sudah benar-benar sudah di bawah sekali, saudara, keadaanmu. Saat ini, malam ini, biarlah kekuatan Tuhan mengalir di atasmu, menjamah hidupmu saat ini, bahwa engkau sangat berharga di hadapan Tuhan, saudara. Bagaimanapun engkau jatuh hidupmu, tapi saat ini Tuhan akan angkat hidupmu karena engkau sangat berharga. Oh puji Tuhan, haleluya. Karena kita begitu berharga, sampai-sampai Tuhan merelakan anaknya, yaitu Tuhan Yesus, saudara, untuk mau turun ke dalam dunia ini, mencari kita, dan menyerahkan hidupnya untuk kita, saudara, yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Saya pribadi, sungguh, kalau saya ingat-ingat kebaikan Tuhan itu, ya, tidak ada pengorbanan di dunia ini maupun dimanapun selain pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita, saudara. Sungguh luar biasa inisiatif Allah untuk kita, untuk datang kepada kita terlebih dahulu. Itulah kasih Tuhan untuk kita, saudara. Karena Tuhan menganggap kita adalah sangat berharga sekali. Itu yang akan membuat malam ini kita tersadar, saudara, bahwa mari kita akan bangkit lagi. Mari kita akan kembali ke jalannya. Mari kita akan percaya diri lagi bahwa kita pasti bisa melalui segala rintangan masalah dalam kehidupan ini bersama Tuhan. Oh haleluya. Saudara-saudara pendengar yang berbahagia, seperti gembala yang menemukan dombanya yang terhilang, seperti wanita yang menemukan kembali dirhamnya dan kemudian memanggil sahabat-sahabatnya serta tetangganya untuk bersukacita bersama. Demikian sukacita yang meliputi surga ketika Tuhan mendapatkan kita kembali dalam pelukannya, saudara. Jadi percayalah, saudara, dan ketahuilah, terlepas dari apapun yang kamu rasakan, saudara, yang kita rasakan, kita adalah sangat berharga. Saya teringat bahwa ada bapak punya 2 anak. Yang bungsu dia udah durhaka, saudara, meninggalkan bapaknya. Tapi bapaknya adalah bapak yang selalu menganggap anaknya semua berharga, saudara. Walaupun anaknya sudah melakukan kejahatan, walaupun anaknya sudah mengecewakan dia, tapi seorang bapak, hati seorang bapak adalah seorang anak, mempunyai anak yang sangat berharga di mata bapaknya. Oh, puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara pendengar yang berbahagia, di dalam 1 Samuel 16 ayat 7b dikatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati, saudara. Jadi seburuk apapun kita di mata dunia ini, bahkan mungkin kita telah dihina, saudara, dicaci, direndahkan, tapi kita tetap berharga di matanya. Jadi sudah sepatutnya hati ini berlimpah dengan syukur, saudara, dan berhentilah untuk mengeluh dan bersungut-sungut dengan kondisi yang mungkin saat ini kita alami begitu
berat, saudara. Mungkin menurut kita tidak sebanding dengan orang-orang yang di luar sana. Jadi ketahuilah saudara, keadaan apapun yang melimpa engkau dan semua pada saat ini, biarlah kita tetap berharap kepada Tuhan, saudara. Kita tetap bersyukur, kita tetap memuji Tuhan, kita tetap menerima dengan tulus ikhlas segala keadaan ini, dan kita menjalaninya dengan menikmatinya dengan sukacita. Jadi keadaan apapun kita alami saat ini, ketahuilah saudara, Tuhan tahu dan Dia sangat memperdulikan kita. Itulah yang harus kita ketahui sebagai prinsip hidup kita, saudara. Kita tidak sendiri, saudara, tapi kita ada Bapa, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita, Immanuel. Karena kita adalah anak-anaknya yang berharga, saudara. Dia adalah Allah yang kasih, yang tak terbatas. Saat Paulus mengatakan, saudara, bahwa ia kasih Allah melampaui segala pengetahuan. Jadi saudara, kita punya Allah yang menguasai segala pengetahuan. Kasih Allah itu akan melingkupi hidup kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita menyerah. Tidak ada alasan kita untuk putus asa, saudara. Biarlah di dalam mindset kita ini, otak kita, dalam hidup kita, pikiran kita, kita berpikir bahwa kita adalah anak-anak yang berharga di hadapan Tuhan. Otomatis kita akan menjalankan hidup ini dengan sukacita, dengan percaya diri, saudara. Karena ada Tuhan yang selalu bersamping kita. Setiap manusia adalah berharga di mata Tuhan, saudara. Jadi demikian juga dengan anak-anak Tuhan sekarang ini. Mungkin kita sering merasa kita juga merasa tidak berharga, saudara. Mungkin ada teman-teman kita yang mungkin lebih unggul daripada kita, saudara. Tapi biarlah penilaian dunia ini, saudara. Karena saya sering katakan, saudara, bahwa yang terpenting adalah kita adalah berkenan di hati Tuhan. Dikatakan, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi dengan hati-hati dengan hatimu, saudara. Saat engkau memikirkan sesuatu, biarlah hal-hal yang baik saja, yang murni, yang bijaksana saja yang ada di dalam hatimu, saudara. Jangan sampai dalam hatimu itu ada mereka akan kejahatan, ada hal yang tidak baik, saudara. Karena ingat, saudara, Tuhan membaca hati, Tuhan melihat hati. Jadi marilah pada saat ini, saudara, karena kita berharga di hadapan Tuhan, biarlah kita menjaga setiap hati kita, menjaga setiap perbuatan kita, sehingga kita layak menjadi anak-anak Tuhan yang berharga. Oh puji Tuhan. Saudara pendengar yang berbahagia, di dalam Matius 10 ayat 31 dikatakan, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung-burung, banyak burung pipit. Dan di Lukas 12 ayat 7, bahkan rambut di kepalamu terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, saudara, luar biasa. Juga dikatakan di Matius 12 ayat 12, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Saudara, firman Tuhan banyak mengatakan bahwa kita ini sangat berharga. Ada pujian, saudara. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Kau diciptakan turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Kita sangat berharga, saudara. Sungguh indah kita di hadapan Tuhan. Jadi mari, saudara, pada saat ini, karena begitu berharganya manusia, karena begitu berharganya kita di kacamata Tuhan, sampai-sampai Tuhan
mengidentifikasikan manusia sebagai biji mata. Jadi ada dikatakan pujian, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Oh haleluya saudara. Lihat biji mata saudara, tahu ya saudara ya, kalau mata kita ini aja kena debu saudara, sudah sensitif sekali saudara. Jadi makanya kita sangat-sangat melindungi mata ini jangan sampai kena debu saudara, atau kena apapun, karena sungguh-sungguh ini sakit saudara kalau kena sesuatu. Begitupun juga dengan kita saudara, kita ini adalah biji mata Tuhan. Tuhan sungguh melindungi kita supaya jangan sampai ada apa-apa dengan kita saudara. Bahkan sampai maut pun tidak berhak untuk mengambil kita dari tangannya saudara. Makanya kita ditebus dengan kuasa darah untuk kita menjadi keluarga di kerajaan surga saudara. Oh haleluya. Katakan 1 Petrus 1 ayat 18 saudara, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan juga dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak ternilai, tak ternoda dan tak tercacat saudara. Yang tadi saudara saya katakan saudara. Jadi biarlah anak-anak Tuhan, biarlah kita sebagai laskar-laskar Kristus saudara, orang yang sudah dipilih, yang berharga di hadapan Tuhan, kita sudah ditebus saudara. Jadi makanya jangan tukar hidup kita ini dengan dunia ini saudara. Jangan sampai kita meninggalkan dunia, meninggalkan Tuhan ini untuk dunia ini saudara. Dah fatal saudara itu saudara. Jadi kalau orang menyadari dia sungguh berharga, dia akan merawat anugerah itu untuk Tuhan. Dia akan merawat segala yang Tuhan sudah beri untuk hidupnya saudara. Saudara pendengar yang berbahagia, apakah kita pernah menyadari bahwa kita ini sangat berharga di mata Tuhan? Itu yang harus kita tanyakan dalam hati kita. Tuhan sangat menghargai kesungguhan kita mau bertobat dan mengutuk firman-Nya. Jadi ada saudaraku, apakah engkau mengasihi Tuhan? Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau akan melakukan segala perintah-perintah Tuhan saudara. Jadi kalau engkau menghargai apa yang sudah Tuhan berikan, kita akan kembali ke jalannya saudara. Kita akan bertobat saudara. Karena pertobatan itu tidak mengenal usia saudara. Bahkan yang sudah tua pun banyak yang belum bertobat saudara. Dia seperti liturgi aja saudara. Beribadah, tapi hatinya kosong, hatinya hampa. Umurnya sudah tua saudara. Jadi tidak jaminan orang bertobat harus tua dulu baru bertobat. Saat ini engkau yang sekolah, engkau yang remaja, engkau yang pemuda, engkau yang sudah ibu rumah tangga, bapak kepala rumah tangga, engkau yang bekerja, engkau sebagai hamba Tuhan, engkau sebagai bos, engkau sebagai bawahan. Mari kita semua sama di hadapan Tuhan, dan kita berharga di hadapan Tuhan. Jadi mari kita akan kembali ke jalannya Tuhan saat ini saudara. Mari kita kembali ke pikiran awal, mula-mula, bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan memilih kita, dan kita sangat berharga, seperti kita adalah biji matanya saudara. Oh haleluya, puji Tuhan. Saudara pendengar yang berbahagia, lalu apa yang harus kita kerjakan saudara untuk kita bisa menjadi anak-anak yang berharga di hadapan Tuhan? Yaitu satu saudara, dikatakan kita harus bertobat saudara. Kita kembali ke jalannya.
itu langkah awal untuk kita melakukan segala perintahnya, saudara. Karena biarlah kita diperbarui lagi hidup kita, saudara, untuk kita bisa melakukan segala perintahnya. Jadi apa yang kita harus kerjakan? Kita sebagai orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan, kita kembali ke jalannya, kita bertobat, kita memperbarui diri menjadi serupa dengan Tuhan, saudara. Yang kedua adalah kita melakukan segala perintah Tuhan. Itu adalah tanda kita mengasihi Tuhan, saudara. Kita tekun untuk bisa bersekutu dengan Tuhan, saudara. Jadi dua hal itu, saudara, yang akan menjadi tanda bahwa kita mengerti bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Allah menganggap kita adalah sangat berharga dan bernilai. Dan apa yang harus kita kerjakan adalah kita kembali ke jalannya. Kita bertobat, kita memperbarui diri, saudara. Dan kedua adalah kita melakukan segala perintah-perintahnya. Di situ, di dalamnya akan menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi terang-terangnya Tuhan. Jadi dunia ini bisa melihat bahwa engkaulah sangat berharga di hadapan Tuhan. Jadi jangan sembrono lagi, saudara. Mari kita buat hidup kita berharga di hadapan Tuhan, dan di dalam dunia ini bisa melihat bahwa kita adalah anak-anaknya Tuhan yang sangat berharga. Saudara pendengar yang berbahagia, dikatakan bahwa tadi kita, mengapa Allah begitu memperhatikan kita sedemikian rupa, saudara? Jadi jawabannya karena kita adalah biji mata Allah, bahwa kita adalah sangat berharga. Jadi katakan dalam Mazmur 17 ayat 8, pelihara aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam raungan sayapmu. Ini Daud yang berkata, saudara. Jadi Daud mengerti bahwa dia adalah biji mata Allah, sangat berharga di mata Tuhan. Dan dengan begitu, saudara, bisa juga berlaku dengan kita pada malam hari ini. Karena Daud sadar bahwa dia biji mata Allah. Kita juga begitu, saudara. Pada malam hari ini, mari saya ajak untuk saudara untuk kembali membaca hati nurani kita, kembali ke hati yang murni kita kepada Tuhan. Dan biarlah saat ini kita mempunyai pegangan yang teguh bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Di mata Tuhan kita bernilai. Oleh karena itu kita mari kerjakan segala perintah Tuhan. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Mari kita menata hidup lagi kita dengan sebaik-baiknya, saudara. Karena itu akan memberikan teladan bagi dunia ini bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara pendengar yang berbahagia, demikianlah mimbar Kristen pada malam hari ini, saudara, bahwa kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada alasan lagi kita untuk menyerah lagi, saudara. Tetapi kita mulai bangkit, kita tunjukkan, kita kerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena itulah tanda kita mengasihi Tuhan. Saudara pendengar berbahagia, sebelum kita mengakhiri acara mimbar agama Kristen ini pada malam hari ini, kita akan berdoa dulu. Dan saya berdoa untuk segala pendengar, semua pendengar radio Republik Indonesia Madiun saat ini, biarlah menjadi kekuatan bagi kita pada malam hari ini bahwa kita adalah sangat berharga. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saat ini, malam ini kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman begitu indah bahwa kami sangat berharga di mata Engkau Tuhan. Kami ada biji mata-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami Tuhan. Engkau selalu menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga akan memberkati setiap pendengar yang sudah mendengar mimbar Kristen pada malam ini. Engkau akan memberi kekuatan bagi kami Tuhan. Engkau akan memberikan perlindungan bagi kami. Dan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara pendengar yang berbahagia, demikianlah mimbar Kristen pada malam ini. Dan
Saya Ibu Mardianti mohon undur diri. Kita akan bertemu lagi, kita akan berjumpa lagi dalam Mimbar Agama Kristen selanjutnya. Dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.